Bos-bos, hari ini bakal ada puncak perayaan ulang tahun Transmedia ke-24 loh. Selama 24 tahun, Transmedia sudah menemani jutaan penonton di Indonesia. Nggak cuma kasih tayangan yang menghibur, tapi juga mencerdaskan dan pastinya kasih inspirasi raup cuan kayak program kesayangan bos-bos semua dong. Nah, ini dia bos, hadiah yang udah Mincuan siapkan. Cakep banget kan? Bukan lagi papan bunga tradisional yang besar dan berat, tapi karangan bunga akrilik yang lagi viral di mana-mana. Desainnya lebih kekinian, tampilannya clean, lebih profesional, dan yang paling penting lebih cuan buat pengrajinnya bos. Dulu saya juga sempat buat papan ucapan yang besar itu yang gede-gede itu kita udah pernah, cuman itu cukup susah buat saya. Oleh karena itu saya cobalah beralih ke papan akrilik seperti ini, kita fokusin ke papan akrilik ini dan alhamdulillah pertama dari mobilisasi itu gampang kalau kasih, terus perangkaian juga lebih mudah karena kita pakainya bunga artificial meskipun ada juga beberapa kita pakai bunga asli. Di era serba praktis, produk yang ringan dan mudah dikirim itu jauh lebih kompetitif ya bos. Tren seperti ini pun masih jadi ladang cuan buat para petani bunga, seperti bos yang satu ini. Halo bos, saya Melisa dari Rasti Floris. Rasti Floris udah berdiri dari 1998. Rasti Floris, supplier bunga potong mulai dari mawar, aster, pikok, sampai dedaunan. Udah kirim dari Sabang sampai Merauke. Kepo sama cuannya? Ikutin terus Cuan Bos! Bos, Rasti Floris ini bukan bisnis yang muncul semalam. Akar usahanya udah tumbuh sejak 1998. Dimulai dari satu kebun mawar kecil yang dikelola langsung oleh orang tua Melisa. Jadi dulu awal mulanya itu bapak dan ibu saya itu dia nanam mawar sendiri, tapi memang cuma satu aja kebunnya. Terus kayak jual-jual masih ke sekitar aja. Terus kemudian berkembang lagi, jadi kirim ke Surabaya, ke Malang gitu. Akhirnya tambah lama itu kita jadi banyak kebun lagi gitu Kak, nambah lagi. Dari sekedar satu kebun, bisnis ini akhirnya terus berkembang. Bukan hanya menambah lahan, tapi juga merapikan sistem kerja. Yang dulu semuanya dihandle keluarga, kini sudah bergerak layaknya pemasok profesional dengan tim panen, tim sortir, sampai tim pengiriman yang bekerja setiap hari. Di dunia floris, semakin lengkap pilihan bunga, semakin besar peluang masuk ke dalam berbagai segmen pasar bos. Makanya Melisa nyediain paket komplit, mulai dari bunga utama, bunga pengisi, sampai dedaunan. Mawar dipakai untuk acara besar seperti lamaran dan wedding. Aster dan krisan jadi andalan dekor karena volumenya padat. Sedangkan bunga pikok masuk kategori filler yang bikin rangkaian terlihat lebih rapi dan bertekstur. Kalau yang nggak ada kebunnya sih sementara ini kita cuma daun aja. Pikok, mawar, sama aster, gompi semuanya ada. Yang pikoknya kita nggak punya kebun sendiri itu kita manggil petani sih Kak. Jadi kayak kita ambil dari orang gitu. Yang petaninya khusus kebun petani itu dilemparkan ke kita semua. Nah bos, Melisa bangun jaringan petani mitra untuk beberapa yang tidak doi punya. Sistem ini bikin stok tetap stabil dan mereka bisa kirim ribuan tangkai setiap hari dari Sabang sampai Merauke. Bos, urusan bunga itu sensitif banget sama cuaca. Beda musim, beda pula kualitas yang keluar dari kebun. Kebanyakan orang itu bilangnya gini Kak, karena kan di Batu ini terkenal tanahnya subur gitu Kak ya. Terus suhunya dingin. Sebenarnya kalau pas musim panas itu bunganya bagus-bagus Kak, bersih, terus gede-gede, dia cepat mekarnya juga. Jadi kayak 1 minggu, 2 minggu itu panennya mawar kita tuh cukup banyak. Cuman kalau ketika musim hujan kayak gini, kita itu jadi faktornya bunganya jadi susah mekar karena terlalu dingin. Mawar punya keunggulan usia produktifnya panjang.
Sekali tanam bisa dipanen terus sampai 5 tahun, asal dirawat dan dipangkas secara rutin. Sementara aster dan pikok punya siklus pendek, 3 bulan tanam panen, lalu siklusnya selesai. Makanya supplier besar biasanya kombinasikan 2 tipe tanaman bos. Yang harian seperti mawar, dan yang musiman seperti aster dan pikok, supaya stok tetap stabil sepanjang tahun. Nah bos, untuk proses panennya, bunga juga nggak bisa dipetik sembarangan ya. Kalau untuk mawarnya ini kita potong dulu, kemudian nanti dibawa ke gudang, dibersihkan daunnya. Kalau misal mawarnya kondisi basah karena pas potongnya kondisi hujan, itu kita jemur dulu. Kemudian habis dijemur, kita rendam di air biar dia bisa mekar lagi dan segar lagi. Tapi, menjaga kesegaran saja tidak cukup. Di bisnis bunga, waktu panen juga harus selaras dengan waktu permintaan pasar. Kalau tantangannya sih ini Kak, kita itu kan bunga kita jual tuh rata-rata buat dekor, terus rata-rata buat buket gitu kan. Dekor pun itu kan nggak selalu setiap hari ada orang nikah juga gitu ya. Jadi ada musim-musimnya orang nikah, ada musim-musimnya Valentine, kita harus siapin bunga-bunga yang khusus buat buket kayak gitu. Jadi tantangannya sih kita harus ngitung gimana caranya kita nanam bunga ini, kita itu panennya di bulan-bulan yang rame. Setelah hari raya besar, biasanya permintaan langsung meledak karena masuk musim nikahan. Menjelang akhir tahun, permintaan dekor juga naik lagi untuk event Natal dan Tahun Baru. Ini periode emas yang jadi target tanam buat supplier bunga bos, supaya produksi mereka tepat sasaran dan tidak ada stok terbuang. Nah bos, operasional kayak begini butuh konsistensi. Bukan sekedar tebar benih berharap untung. Itulah kenapa Melisa pilih strategi harga tipis tapi perputaran cepat. Yang membuat kita cukup bertahan lama itu adalah di harga Kak, karena kan kita beda sama floris-floris lain. Jadi kita mikirnya kayak kita nggak apa-apa, untungnya sedikit tapi kita kirimnya tiap hari. Di bisnis bunga potong, ada resiko barang rusak selama pengiriman. Supplier yang mau bertanggung jawab, ganti barang atau kasih kompensasi, jelas bakal menang di kepercayaan pasar. Tiap ada komplain dari customer, kita juga selalu memperbaiki. Jadi langsung berbenah seperti itu Kak. Dan kita selalu bertanggung jawab untuk customer-customer yang beli, mungkin ada bunga yang rusak, karena namanya bunga segar kan pasti ada rusaknya gitu pengiriman. Karena kan sulit gitu Kak, dia bertahan itu. Jadi kita selalu kasih kompensasi, potongan harga, atau kita kirim bunga baru, kayak gitu. Kita sih yang utama itu di pengirimannya Kak, semua pengiriman ke seluruh Indonesia itu kita 1 hari. Biar dia sampai di customer itu nggak mati bunganya, jadi nggak ada yang sampai 2 hari, 3 hari, itu nggak ada. Untuk urusan harga, Melisa main di volume besar. Harga mawar per batang cuma 700 perak loh bos. Tapi ketika dijual per ikat, cuannya langsung terasa. Per ikat bunga mawar harganya Rp35.000. Dan bunga pikok yang nggak kalah laris ini dijual dengan harga Rp12.500 per ikatnya. Bos, kalau dihitung dari kapasitas produksi hariannya, dengan rata-rata harga jual per ikat di angka 25 ribuan, Bos Melisa bisa meraup cuan ratusan juta per bulannya bos. Dan itu belum termasuk momen-momen ramai kayak musim nikahan, Valentine, atau hari besar lainnya. Kita utamanya ujung tombaknya di sosial media Kak. Memang kita kencang banget. Selain itu kita banyak kenalan dekor. Jadi dekornya itu yang kenal sama kita, sering akrab sama kita, itu juga mengenalkan kita ke dekor-dekor yang lain. Di era sekarang, bisnis bunga potong juga harus agresif membangun branding lewat sosial media. Itu juga yang membuka banyak pintu kerjasama, terutama dengan para dekorator. Di industri dekor, rekomendasi antar vendor adalah jaringan emas. Semakin dipercaya satu dekorator, cuan pun makin menyebar ke dekorator lain. Nah bos, gimana? Mau usaha bunga juga? Tips dari saya, yang pertama, kalian tuh yang sabar kalau jual bunga. Jadi dikit-dikit aja, nanti jadi bukit. Yang kedua, mainin sosial media kalian. Itu ujung tombaknya. Yang paling penting, cuan bos!